Nah, kalau orang ingin mengajukan judicial review kan mungkin bisa diinformasikan lagi Bang. Apa ini syarat-syaratnya? Ini orang-orang awam yang belum pernah syaratnya mengajukan judicial review atau uji materi itu apa Bang? Syaratnya ya, yang penting itu kan masyarakat atau suatu perusahaan, perseorangan yang merasa hak konstitusionalnya terabaikan. Nah, dia berhak untuk mengajukan judicial uji materi terhadap undang-undang itu. Nah, kita lihat pasal mana yang menurut dia hak konstitusionalnya terabaikan. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Nah, dia berhak, setiap orang berhak untuk mengajukan itu. Sepanjang dia punya kepentingan terhadap apa yang diuji materikan itu. Misalnya contoh organisasi buruh, mereka keberatan dengan suatu pasal, nah, mereka berhak untuk mengajukan itu. Organisasi, lembaga juga berhak untuk mengajukan judicial review. Pemerintah daerah pun sebenarnya bisa mengajukan itu. Bisa mengajukan Bang ya? Ya, sepanjang dia mempunyai hak konstitusional pemerintah daerah itu terabaikan, terusik. Saya kira bisa. Nah, ketika kita mengajukan keberatan atau mengajukan untuk judicial review, apakah kita harus menyiapkan satu pembandingnya mungkin Bang ya? Yang kedua, apalagi yang perlu disiapkan agar pasal yang kita anggap berat atau bertentangan tadi bisa dibahas oleh pihak Mahkamah Konstitusi Bang? Ya, begini Ed, kalau kita mengajukan itu, ya, kita merasa bahwa ini bertentangan dengan hak konstitusional kita. Ya. Ya. Kedua, kita mengajukan pembanding. Jadi kita mengajukan ahli. Mengajukan keterangan ahli. Kita minta keterangan ahli. Benar nggak nih bahwa pasal-pasal yang krusial ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 itu. Misalnya pasal 24, pasal berapa gitu loh. Itu kan macam-macam hak-hak yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu yang dimiliki seseorang untuk mengajukan judicial review. Jadi kita ajukan aja. Nanti kita ajukan ahli. Pendapat ahli bagaimana? Apakah pasal yang kita uji ini bertentangan atau tidak? Nanti tinggal Mahkamah Konstitusi, hakim Mahkamah Konstitusi yang akan menilai. Kalau seandainya diterima ya dianulir pasal itu. Harus dirubah. Tapi sebaiknya juga, karena di dalam Omnibus Law yang dibuat dibuat oleh DPR yang nanti akan disahkan oleh pemerintah ini nanti, ini kan ada peraturan turunannya, ya. Yeah. Nah, kita tunggu dulu peraturan turunannya. Betul nggak mereka itu akan membuat peraturan turunannya sesuai dengan perintah undang-undang itu? Kita lihat di peraturan turunannya ini. Kan ada ini peraturan pemerintah, ya toh? Yeah. Nah, ini kita lihat peraturan pemerintahnya ini bagaimana nih? Peraturan turunannya ini, turunan dari pasal-pasal itu kan ada. Untuk lebih lanjut akan diatur dengan peraturan pemerintah. Kita lihat nanti. Turunan dari undang-undang ini benar nggak peraturan pemerintah itu dibuat sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat? Ya, berarti yang harus kita tunggu ada dua Bang ya. Satu pengesahan, kemudian peraturan turunan yang akan disiapkan oleh pemerintah untuk mendampingi undang-undang ini Bang ya. Ya, supaya undang-undang ini bisa berjalan. Ya toh? Nah, kita menghimbau, saya juga menghimbau kepada pemerintah, jangan terlalu lama. Peraturan pemerintah itu turunannya itu dibuat. Ya secepatnya dibuatlah turunannya supaya apa? Jelas. Kalau seandainya tidak sesuai peraturan turunannya itu dibuat, ya toh? Nah, itu sarannya ke Mahkamah Agung. Ajukan judicial review. Bukan ke Mahkamah Konstitusi. Gitu loh. Kalau peraturan pemerintah itu bertentangan. Oh, saya kira begitu. Mahkamah Konstitusi Bang, tapi ke Mahkamah Agung ya Bang?
Ya, ke Mahkamah Agung. Kalau peraturannya itu bertentangan gitu loh, tidak sesuai. Tapi kalau pasalnya yang bertentangan, pasal dari undang-undang itu, ya uji materinya ke Mahkamah Konstitusi. Ya. Jadi harus jelas gitu ya. Ada dua saluran Bang ya. Yang pertama ke Mahkamah Konstitusi, yang kedua tadi ke Mahkamah Agung. Ya. Nah, seharusnya peraturan turunan dari peraturan undang-undang itu seharusnya menurut saya sebaiknya satu atap aja, harusnya negara ini mengatur satu atap aja dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi jangan Mahkamah Agung yang mengatur, sebenarnya begitu. Ya. Seharusnya begitu, supaya apa? Supaya betul-betul terpusat satu pintu. Karena apa? Antara Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi ini kadang-kadang berubah-ubah juga. Mahkamah Agung ini belum tentu disahkan, disetujui oleh Mahkamah Agung. Apa yang diajukan judicial review yang diajukan oleh masyarakat atau sekelompok masyarakat gitu loh. Nah itu, jadi harusnya undang-undang tentang Mahkamah Agung dan undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi itu harus jelas bahwa Mahkamah Konstitusi ini diberikan kewenangan untuk menguji seluruh undang-undang peraturan di bawah. Harusnya begitu. Jadi kasihkan aja semua ke Mahkamah Agung. Ya, Mahkamah Konstitusi. Kasihkan semua. Semuanya kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kalau menurut saya begitu. Nah, yang menyangkut masalah pilkada silakan Mahkamah Agung. Kalau sekarang ini kan enggak. Menyangkut masalah pilkada, Mahkamah Konstitusi. Ya, Bang. Ini yang harusnya pemerintah juga harus perhatian begitu. Supaya apa? Supaya satu pintulah yang menguji undang-undang dan undang-undang termasuk undang-undang di bawahnya. Gitu loh. Ya. Kalau menurut saya.